Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizal, pasti kalian sudah pernah dengar kan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf kecil pernah dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sebuah sumur hanya karena cemburu akan perhatian orang tuanya yang dinilai terlalu menyayangi Yusuf kecil. Saat Nabi Yusuf tumbuh dewasa dan sangat tampan, Nabi Yusuf pun pernah difitnah oleh istri dari seorang pejabat Mesir saat itu, yang membuat Nabi Yusuf hidup di dalam penjara. Lalu, bagaimana sikap Nabi Yusuf dengan ujian Allah ini? Apakah Nabi Yusuf marah kepada saudara-saudaranya? Apakah Nabi Yusuf dendam dengan orang yang memfitnahnya? Atau apakah ia kecewa dengan yang memenjarakannya? Nah, ternyata tidak, sahabat. Justru Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Wahai Tuhanku, penjara ini lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Kata Yusuf seperti yang tertuang di dalam Quran surah Yusuf ayat 33. Nah sahabat, waktu terus berlalu. Apakah Nabi Yusuf terpuruk dan tenggelam dalam kesengsaraan? Ternyata tidak, sahabat. Justru pada akhir ujian tersebut, Allah memberikan kebaikan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bertemu lagi dengan saudara-saudaranya, bebas dari penjara, dan menjadi pembesar di Mesir. Nah sahabat, belajar dari Nabi Yusuf tersebut, maka kita bisa mengambil 3 kunci. Yang pertama adalah pengendalian diri, kunci kedua adalah prasangka baik, dan yang ketiga adalah persaudaraan. Nabi Yusuf dapat mengendalikan dirinya dari hawa nafsu amarah saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf juga dapat mengendalikan dirinya saat digoda oleh istri sang pejabat di Mesir tadi. Dan Nabi Yusuf selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang berada di sekitarnya, meskipun dengan ujian yang teramat berat. Dan yang terakhir, Nabi Yusuf juga tetap memaafkan saudara-saudaranya yang pernah mencelakakannya. Nah, sobat, di video kali ini kita akan membahas 3 kunci yang dimiliki oleh Nabi Yusuf tersebut. Yang pertama adalah pengendalian diri. Nah, pasti sobat sudah tahu kan apa itu pengendalian diri? Jadi tidak perlu lagi saya panjang lebar untuk menjelaskan tentang pengendalian diri. Nah, di dalam bahasa Arab, pengendalian diri itu disebut juga sahabat dengan mujahadah an-nafs, yakni menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Loh, kok puasa? Ya, karena puasa merupakan salah satu sarana mengendalikan diri, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hai golongan pemuda, barang siapa di antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Karena yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan akan memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu menahan nafsu baginya." Hadis riwayat Bukhari. Jadi sahabat, sudah jelas ya bahwa pengendalian diri itu diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sahabat, coba sahabat perhatikan 3 gambar yang ada di atas ini. Apakah menurut sahabat dari ketiga gambar ini ada hubungannya dengan pengendalian diri? Tulis komentar di bawah video ini ya. Lanjut sahabat, yang kedua adalah prasangka baik. Sobat Rizal pasti sudah gak asing kan dengan istilah positive thinking dan negative thinking. Nah, keduanya ini adalah termasuk dalam prasangka. Prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon, yaitu sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini sahabat adalah buruk sangka, negative thinking, atau suuzon.
yaitu selalu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Nah Sobat Rizal, di dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah husnuzon kepada orang lain. Nah Sobat Rizal, kunci ketiga dari Nabi Yusuf adalah persaudaraan atau ukhuwah. Nah, sobat pasti punya saudara kan? Atau diantara sobat ada yang jadi anak tunggal? Kalau iya, jangan sedih dulu ya sob. Nah, persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan hanya sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan sahabat. Tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua persaudaraan tersebut sahabat sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, yaitu ketika mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Nah, bagaimana sahabat? Hari ini kita sudah belajar tentang arti pengendalian diri atau mujahadah nafs, prasangka baik, berpikir positif atau husnuzon, dan yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah. Nah sahabat, di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pandangan Islam atau apakah ada dalil di dalam Islam tentang bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan orang lain. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa buat sahabat yang belum subscribe ke channel ini, langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat, karena sebaik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiullah khairul khalqi khairul khalqi